Perkenalkan, nama saya Meisya Nirwana Pratikasari dari kelas 12 MIPA 7 absen 27. Saya akan menjelaskan dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam memastikan stabilisasi nasional secara umum memang menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena setiap program pembangunan yang terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan bersendiri atau swasembada beras. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Namun, di sisi lain, kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung memiliki kekuasaan. Presiden memiliki kekuasaan yang besar dalam pemerintahannya. Pemerintah daerah diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran yang berdemokrasi yang baik. Sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan atau mengejar pada pertumbuhan ekonomi, yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Selain masalah-masalah di atas, tidak sedikit pengamat hak asasi manusia atau HAM dalam dan luar negeri yang menilai bahwa pemerintahan Orde Baru telah melakukan tindakan anti-demokrasi dan diindikasikan melanggar HAM. Amnesty International misalnya dalam laporannya pada 10 Juli 1991 menyebut Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Eropa Timur sebagai pelanggar HAM. Sekian dan terima kasih.